Pemirsa, inilah Luke Galidot bagian ke-12. Selamat menikmati. Apakah tadi Anda sempat kaget karena saya tahu Anda seorang detektif? Tanya Dr. Mayer. Luke tersenyum sopan. Sejak saya tahu Pak Wheeler menjemput Anda kemarin, saya yakin Pak Wheeler akan bercerita banyak tentang saya. Seperti yang juga ia lakukan. Ia menceritakan tentang saya kepada Nona Winhoop. Begitu jawab Luke Galidot. Berikut adalah beberapa pertanyaan penting yang menurut Galidot diajukannya pada Dr. Mayer sebelum ia mohon diri. Apa Anda mengetahui perjodohan Nona Winhoop dan Tuan Muda Bill Upton? Apa menurut Anda mereka cocok berdampingan? Dr. Mayer tak segera menjawab. Ia tersenyum sejenak. Lalu setelah menghembuskan asap rokok dari mulutnya, ya kalau mereka berjodoh, saya rasa Bill adalah anak muda yang beruntung. Nona Winhoop adalah orang kaya. Semenjak gadis itu mewarisi harta keluarga Kral. Apakah Anda tahu tentang pria bernama Alfred Dawson? Tanya Luke. Dia orang yang berbahaya, kata Dr. Mayer dengan serius. Apa alasan Anda mengatakan begitu? Ia seorang yang oportunis. Ia akan bersedia melakukan apapun. Ya, apapun, asal ia dibayar. Kesetiaannya juga meragukan. Sejak dulu saya tak berminat dekat dengannya. Terang Dr. Mayer. Sore harinya, Luke Galidot mendapat telegram bahwa Inspektur Dick Letchland akan datang dari Scotland Yard besok harinya. Beliau akan tiba di Woodlawn, sebuah penginapan di Fishguard. Malam itu Luke Galidot menyiapkan catatan dan hasil penyelidikannya selama hampir sebulan berada di Montserrat. Keesokan harinya, ketika matahari sepenggalah, Luke tiba di kota Fishguard dan menemui Inspektur Letchland di penginapan Woodlawn. Dick Letchland datang bersama laki-laki tua berjenggot dan berambut memutih, berbadan kurus dan sorot matanya terlihat simpatik. Galidot, ini Tuan Cornwall, Archie Cornwall, pemilik pabrik roti di Fishguard ini. Dulu pernah tinggal di Hukumbi. Aku harap keterangannya bisa membantumu menyelesaikan kasus Cedric Kral yang sudah terbengkalai beberapa tahun itu, kata laki-laki kru berkumis tebal itu. Archie dan Galidot bersalaman dan perkenalan. Galidot, Cornwall, apakah kau sudah mendapat keterangan dari Ansel Troiba? Hanya Inspektur. Sudah Pak, jawab Luke lalu menceritakan keterangan yang ia dapat. Adakah yang mencurigakan di rumahnya? Tanya Inspektur Letchland. Saya ragu ia seorang dukun ilmu hitam. Dia itu seorang dokter, jelas Luke. Saat itulah Archie Cornwall menyalah. Aku juga tidak percaya kabar itu selama ia dekat dengan Cedric Kral. Justru Cedric Kral terlihat selalu sehat, cerita Archie mengenang. Tuan Cornwall, benarkah Tuan Cedric pernah berseteru dengan Alfred Dawson? Saya mendapat keterangan itu dari Nona Winhoop, putri tunggal Tuan Cedric. Begitu tanya Luke Galidot. Archie menepuk-nepuk dua telapak tangannya dengan halus. Inilah Tuan Galidot yang harus saya luruskan. Perjalanan cinta Tuan Cedric tak selurus dan sebagu yang orang kira. Karena itu, tidaklah benar kalau dikatakan Nona Winhoop adalah putri tunggal Tuan Cedric, kata Archie Cornwall. Anehnya mendengar itu, Inspektur Dick Letchland tampak tidak terkejut, seperti yang tampak pada Luke. Apakah itu artinya? Luke tak meneruskan, disela oleh suara Inspektur Letchland. Ya, ada lebih dari satu wanita dalam kehidupan Cedric Kral, sela Inspektur Letchland. Soal Alfred Dawson, Luke menoleh pada Archie. Sama, saut Archie tenang. Soal wanita, lanjut Archie.
Luke terheran-heran. Jadi bukan persaingan pabrik roti milik Anda dan pabrik milik Tuan Cedric dihukum itu? Terdengar suara Arsi Cornwall. Perusahaan Cedric hancur karena banyak pengkhianat. Banyak yang tersakiti dengan sengaja atau tidak oleh Cedric. Tapi Cedric Rahal tak pernah menyadari. Hingga kejadian di tebing pantai itu hanya sebuah klimaks dari semuanya. Apa yang terjadi antara Ivana Dawson dan Tuan Cedric? Tanya Luke. Soal itu saya tak dapat menjawab secara detail. Wanita-wanita itu dimanja oleh Cedric dengan uang, kata Arsi Cornwall. Apakah Anda tahu tentang Miranda Uri? Arsi Cornwall mengangguk. Dia sekretaris Cedric yang diisukan ada hubungan khusus dengan bosnya. Tapi Cedric menyangkalnya. Demikian penjelasan Arsi Cornwall. Anda tahu tentang apa yang terjadi padanya, bukan? Maksud saya Miranda Uri, tanya Luke. Tentu saja, saya juga ikut hadir saat pesta di villa itu. Akhir pesta itu dihebohkan oleh lenyapnya Nona Uri. Cerita Arsi mengenang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya, pemirsa? Di manakah Bobby Keane dan Miranda Uri berada? Ikuti cerita detektif Gildop ini pada bagian berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Silakan subscribe channel untuk terus mengikuti kelanjutan cerita ini.